Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go3 Channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, sebelumnya Anda pengen cerita nih guys. Saya pengen cerita. Jadi belum lama ini, 2 hari yang lalu, saya mendapati sebuah pasien untuk dibekam. Jadi ya awalnya saya mengira ya pasien ini mungkin mengalami penyakit yang biasa-biasa aja gitu, kayak layaknya peredaran darah lah, seputar peredaran darah dan lain-lain. Nah guys, ternyata di sini ada faktor X-nya juga guys, mengenai keluhan dari pasien tersebut, pasti daripada orang tersebut gitu. Jadi ada sebuah pasien, ini pasien ini laki-laki, dan ngechat saya melalui WhatsApp ya, diantaranya itu untuk meminta saya ngebekam orang tersebut gitu. Nah begitu saya datang ke tempatnya beliau ini, saya merasakan ada keanehan dari orang tersebut gitu. Ya mungkin awal-awal mungkin seputar penyakit darah, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain gitu. Tapi ternyata guys, yang bikin saya berpikir keras di situ, merasakan hal-hal yang aneh. Di antaranya ketika saya disajiin minum, ketika disuruh milih, Mas bro mau pilih apa gitu, kopi atau teh? Ya saya bilang, karena saya udah ngopi berarti saya pilih teh aja. Teh aja lah, teh aja pak. Dan ketika udah disajiin gitu, tehnya nih udah disajiin di gelas, masih hangat dan tertutup gitu. Oke lah, pada saat itu saya langsung mulai untuk membuka peralatan bekam, dan saya suruh beliau untuk ayo udah pak, buka baju aja gitu, lepas baju setengah badan gitu kan. Nah ketika saya pegang badannya beliau, di telapak tangan saya ini berasa kayak ketusuk jarum-jarum kecil gitu. Dan saya bilang ke bapaknya, pak, ini bapak hanya masuk angin doang atau ada hal-hal lain sih gitu kan. Karena ternyata bapak ini kan orang lapangan gitu, sering ketemu orang-orang luar dan di kota-kota yang cukup lumayan jauh lah kalau dari Bekasi ini guys. Nah jadi kasih pegang, saya ngerasa kok nih badannya aneh nih, badannya lain gitu, kayak berasa ada tusukan jarum di telapak tangan saya. Biasanya kalau seperti itu, kalau dalam ilmu Ibnu Nabawi, di sini ada indikasi ada sesuatu di dalam badannya gitu. Dan ternyata setelah proses bekam, saya ngebekam tuh, saya tarik sesuai dengan titik-titik sunnah gitu. Saya baca doa tuh, saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, dan tiba-tiba nggak tahu lah, entah beliau ini kesurupan atau gimana, tiba-tiba kayak ketika ngomongnya nih ada suara yang berbeda. Saya dengar banget itu, saya jelas banget ngomong. Dan pada saat itu saya cuma sendirian gitu, masalahnya berdua sama beliau. Nah karena saya nggak ada tim untuk kebagian ngerekamin video itu. Nah setelah ada suara lain itu, mungkin awalnya saya pikir mungkin nih bapak ini lagi serat, begitu ditarik keluarlah anginnya gitu, atau nyumbat di tenggorokan lah angin tersebut. Saya pikir itu. Ternyata ketika saya bacain sebuah ayat, ada refleks dari beliau itu marah. Refleksnya marah guys, marah kayak kayak geraman orang gak suka lah gitu, kayak apaan sih nih gitu. Kayak gitu, kayak apaan sih nih, padahal beliau yang minta untuk dibekam itu. Dari situ posisi saya sempat bingung guys,
apa saya pikir nih dalam pikiran saya, apa ini makhluk atau apa gitu, apa ini sebangsa jin atau apa. Setelah itu nggak lama saya diemin tuh, saya diem dulu, pikir jernih, tetap husnuzon. Akhirnya nggak lama bunyi suara dentuman guys, dem, dan dentuman ini dari atas genteng. Saya pikir mungkin kucing gitu, kucing kan biasanya kucing suka berantem tuh guys di atas genteng. Ternyata ini bukan kucing. Itu terjadi berapa kali ya, 4 atau 5 lah, pokoknya itu jelas banget, jeder kayak di pelaponnya gitu. Kayak ada bantingan di atas pelapon. Nah setelah itu ya saya mulai pikir mungkin tikus kali, tapi tikus nggak mungkin dia loncat-loncat atau main smackdownan di atas genteng kayak gitu, nggak mungkin. Dan biasanya kan kalau tikus itu bunyi dari pelapon yang ujung kanan ke kiri gitu, dia lari-lari apa gimana. Ini cuma 1 detik doang, dan pas di atas pasien yang saya bekam ini guys. Terus itu agak merinding juga gitu, saya agak merinding. Setelah itu saya kerjain tuh, darahnya keluar dan lain-lain. Nah baru keadaan mulai biasa-biasa aja gitu, mulai normal, nggak mencekam kayak tadi. Nah saya tanya ke bapak ini, Pak, bapak suka mimpi buruk nggak, suka kejadian hal yang aneh nggak, atau kayak gimana gitu, karena berhubung beliau ini kayak LDR gitu sama istrinya. Nah akhirnya setelah itu bapak ini jawab gitu, sebenarnya saya ini ngamalin sesuatu bro, kata dia. Oh ngamalin apa tuh pak? Jadi nggak tahu ya, mungkin beliau punya guru apa gimana. Jadi saya punya amalan yang kalau dibaca ini nih untuk meningkatkan kewibawaan dan lain-lain. Pokoknya nggak tahu lah, dia bilang seperti itu gitu. Setelah Anda pikir-pikir, saya coba tanya setelah dipikir saya coba tanya ke dia, emang amalannya kayak gimana pak? Dan akhirnya dia bilang, jadi saya setiap malam dibilang wage atau apa gitu, pokoknya malam-malam wage itu dia minum kembang, kayak mungkin kopi dicelupin kembang gitu kan, dan lain-lain, nggak tahu lah, pokoknya ramuannya nggak tahu. Soalnya dia juga ceritanya saya nangkepnya agak gimana gitu, agak membingungkan. Akhirnya saya tanya, nah setelah itu efeknya apa pak? Emang ngaruh ya ke kerjaan bapak gitu? Saya bilang, iya karena saya orang lapangan dan saya juga orang marketing, jadi fungsinya untuk ngegunain mungkin secara karismatik gitu, orang jadi gampang lebih enak ngomong sama kita, kata dia gitu. Oh gitu. Nah sebelumnya saya bilang ke bapak ini, pak, bapak tadi kayak ada respon nggak suka ketika dibekam gitu sama saya, itu kenapa? Oh saya nggak tahu, kata dia gitu. Masih bingung kan. Waduh, tadi berarti itu siapa? Soalnya dari indikasi biasanya ya, kalau di badan seseorang itu tangan saya ini kayak ada tusukan-tusukan jarum. Setelah itu ya udah sih coba ngomong normal gitu, ngobrol normal sama bapak ini. Dan ketika saya ingin mengorek gitu lebih dalam urusannya dia gitu, saya ngeliat sekelebatan di ujung kacamata saya. Jadi pas ketika saya nengok gini, tiba-tiba kayak ada sekelebatan lewat di dalam rumahnya dia. Padahal itu sepi, gak ada orang sama sekali, dan kejadiannya malam. Nah pada saat itu akhirnya saya coba husnuzon gitu, oh mungkin ini karena rumah sering kosong apa gimana gitu, atau jarang di ngajiin, ya adalah makhluk-makhluk kayak gini, jin-jin kayak gini. Akhirnya setelah berapa lama ngobrol sambil ngopi tuh, bapak ini sambil ngopi dan saya minum tehnya itu belum saya sentuh loh guys.
tehnya belum saya sentuh dan saya sambil nge-vape. Tiba-tiba pas saya minum itu rasa tehnya wangi bunga. Itu yang bikin saya agak merinding gitu guys. Kok tiba-tiba wangi bunga ya gitu. Kenapa nih teh bisa wangi bunga? Dan wanginya ini kayak mungkin kalau teh jasmine ya aromanya melati gitu, atau green tea aromanya teh lah. Tapi ini bunganya bunga yang aneh. Kalau menurut saya baru pertama kali nyobain. Jadi saya bilang sama bapak ini, Pak, ini tehnya teh apaan gitu? Teh jasmine atau chamomile atau apa gitu, saya bilang kan. Ya, kata dia, saya pakai itu teh sariwangi. Ya, saya jadi nyebut merek ya. Jadi biasanya kan teh sariwangi kalian tahu sendiri gitu kan aromanya ya teh gitu, kayak teh sewajarnya, tapi ini ada bunganya. Nah, saya bingung. Jangan-jangan nih gitu kan. Akhirnya coba saya diem dulu sejenak sambil nge-vape. Akhirnya terjawablah pertanyaan yang ada di pikiran saya dan hati saya. Jadi bapak itu mengakui bahwa saya waktu di sebuah daerah, beliau itu ternyata memang punya guru, ternyata guru spiritual, melakukan ritual-ritual segala macam dan lain-lain. Jadi di dalam badannya itu ada jinnya guys. Di dalam badannya ada jin. Jadi bahkan ini kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri juga itu emang bisa kejadian begitu. Bahkan ketika beliau ini sedang birahi syahwatnya naik, kadang sampai terjadi adegan yaitu melakukan, ya kalau bahasa kita kayak rep-rep gitu. Kalau orang yang belum nikah nih gitu kan biasanya ketibanan gitu, tapi ini real, dia bisa melakukan hubungan itu dengan makhluk tersebut. Nah dulu pertanyaan ini saya pernah tanyain ke salah satu guru saya gitu. Saya bilang, Bib, kalau seandainya manusia dan jin itu bisa gak sih berhubungan badan gitu? Dulu ini pertanyaan yang dulu banget. Yang kata beliau apa? Bisa, tapi Nabi Muhammad itu melarang, dan di dalam syariat gak boleh. Dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Dan menikahlah kalian dengan bangsa kalian sendiri. Dan ternyata setelah saya simak gitu, bapak ini kayak menikah dengan makhluk tersebut. Dan saya bingung dong, mungkin ada ketidakseimbangan di psikisnya beliau, atau ya yang ingin meraih dunia tapi dengan cara-cara yang diharamkan dalam syariat. Nah jadi setelah itu saya bingung nih, ini harus gimana nih gitu ngasih taunya, sedangkan hal tersebut ini nggak boleh di dalam agama. Lalu saya bilang, Pak, apa bapak nggak ngerasa gimana hidup yang seperti ini tuh kayak sebenarnya sih kayak bom waktu aja buat bapak itu, saya bilang gitu kayak beliau ini. Maksudnya gimana ya mas, kata beliau. Akhirnya saya bilang, ya saya jelasin lah apa yang saya tahu tentang hal tersebut ke bapak itu. Ke bapaknya dia bilang gini, tadi saya udah nyaman dengan kondisi seperti ini. Saya kenapa manggil mas? Yang pertama, saya sebenarnya pengen bekam aja gitu, dan saya pengen ngeluarin angin yang di badan saya. Tapi mungkin karena mas punya sesuatu lah gitu, kata dia gitu. Saya bilang, enggak, saya nggak punya apa-apa pak gitu, tapi saya bisa ini aja gitu, ngerasain energi. Oh ini ada energi yang aneh gitu kalau menurut saya, asik. Jadi di situ saya bingung, mentok nih, mau ngapain nih ngasih tahu nih orang gitu. Aduh, ada aja lagi nama orang yang begini gitu kan, saya bilang. Akhirnya pas di alam itu bunyi suara kayak panggilan gitu, kayak panggilan suara perempuan lah pokoknya, kayak nyebut nama bapak tersebut.
Ada, iya sebentar masih ada tamu. Terus saya tanya, bapak di sini ada orang? Enggak, saya di sini sendirian. Terus itu siapa? Beliau bilang istri saya. Di situ udah kekaruan guys, pikiran saya itu udah nggak jelas gitu. Akhirnya saya bilang, bapak beneran nikah sama makhluk kayak gitu gitu? Iya, saya emang beneran kayak gitu. Jadi kalau yang saya tahu ya, orang yang kayak gitu tuh biasanya kehidupan rumah tangganya, kehidupan ketenangan batinnya itu nggak tenang guys biasanya. Dan ternyata emang bener gitu. Jadi sekelabatan yang saya lihat dan kejadian itu bikin saya ngedrop guys. Akhirnya saya pulang ke rumah, di situ sampai mikir terus, kok bisa ya orang ngelakuin kayak gini gitu. Bingung banget jadinya, jadi kayak bisa gitu di tahun 2023 ini kok bisa gitu. Mungkin jadi itu aja deh guys ceritanya guys. Nah sudah malas saya pulang, akhirnya ke rumah. Saya pulang ke rumah dan akhirnya saya bengong. Bisa, soalnya saya juga pernah mengalami kejadian itu pada saat saya belum nikah guys. Dan itu tinggal sendirian di daerah Penggilingan Jawa Timur. Waktu itu saya tidur sendiri, tiba-tiba kayak mimpi gitu. Awalnya mimpi, wah ngelihat perempuan yang cakep banget, dan rasnya ini bukan ras orang Indonesia, bukan. Dan saya mimpi, saya ditarik dalam ruangan, ya tiba-tiba ditompok lah gitu. Ya mungkin kalau bahasa ininya kayak mimpi basah gitu, tapi saya nggak mimpi basah. Tapi saya tahu gitu, oh ini ada makhluk yang pengen nibanin saya. Akhirnya saya minta, ya Allah bukain mata saya lihat, saya buka, ternyata ada perempuan di atas badan saya. Ya mungkin dalam tingkatan tertentu ya bisa seperti itu gitu. Jadi sini saya cuma pengen curhat doang guys. Ternyata ada ya orang yang seperti itu, padahal jelas-jelas tersebut itu nggak boleh dilakuin. Nah menurut kalian gimana nih? Apa harus dikasih tahu, didakwahin orang tersebut supaya balik lagi ke jalan yang benar? Karena saya juga masih belum tahu banyak ya soal hal-hal kayak begitu. Masih belum tahu banyak, dan saya bukan orang yang, saya hanya sekedar seru-seruan aja guys. Kalau bikin konten horor gitu, bikin konten horor saya seru-seruan aja. Saya nikmatin setiap atmosfer ketakutan, ketegangan, itu aja sih yang saya cari guys. Tapi ya selagi orangnya baik-baik aja sih ya, itu kan setiap manusia itu kan mempunyai pilihan guys, mempunyai ya keinginan mereka, pilihan jalan mereka lah gitu, disertai dengan konsekuensinya gitu. Dan gara-gara kejadian itu saya sampai kepikiran gitu, ini orang gimana nanti nasibnya, ini orang gimana nanti. Nah menurut kalian kayak gimana nih? Saya butuh saran dari kalian guys. Apa perlu kita ingetin, apa perlu kita sadarin dan lain-lain, tulis di kolom komentar ya guys. Jadi itu aja ya guys, sedikit cerita tentang pengalaman horor saya saat membekam. Itu aja. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian like. Terus kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai cerita itu, yang mengenai kejadian itu, ya kalian tulis di kolom komentar gitu, apa yang harus saya lakuin. Itu aja guys. Sama jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, itu aja dari saya Muhammad Gotri channel, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Oh begitu. Oke guys, sampai jumpa di konten curhatan saya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Gotri dengan like, comment, dan subscribe.